Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang terhormat Kaprodi dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang kami hormati narasumber, mahasiswa-mahasiswi serta siswa-siswi peserta pengabdian kepada masyarakat di lingkungan persyarikatan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada pagi hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Seminar pada hari ini mengusung tema peningkatan literasi politik bagi generasi muda Muhammadiyah sebagai pemilih pemula pada pemilu serentak 2024 di Kabupaten Jember. Sebelum memulai acara, izinkan saya selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. 4. Sambutan. 5. Penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembuka. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Membuka acara pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas iman rahmat, taufik dan hidayahnya pada pagi hari yang insya Allah cukup cerah ini kita masih diberi dua kenikmatan setidaknya, yaitu nikmat sehat dan sempat, sehingga atas izin Allah bisa hadir bertemu berkumpul tiap hari ini dalam rangka mengikuti pemaparan risetmu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Masyarakat Riset 7 2024. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang senantiasa menjadi suri teladan dan panutan kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, para mahasiswa beserta acara ini, syukur alhamdulillah sampailah pada saatnya bagi pengusul pada pagi hari ini akan memaparkan hasil yang diperoleh selama ini dengan harapan hasil ini nanti bisa menambah wawasan, menambah pengalaman untuk pengabdian yang berikutnya. Tema yang diusung oleh pengusul adalah peningkatan literasi politik bagi generasi muda Muhammadiyah sebagai pemilih pemula pada pemilu serentak 2024 di Kabupaten Jember. Saya tertarik dengan dua kata, yaitu pemilih pemula. Kalau ada pemilih pemula berarti tidak termasuk saya, karena termasuk mungkin saya pemilih lansia, dan itu sesuai dengan usia saya yang dengan Pak Sur terpaut hanya 20 tahun. Kesepakatan Ritmu Page 7 2004 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Yunita Rekasari, SHMH. Beliau merupakan Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Penelitian beliau adalah analisis terhadap fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mereka pilih. Berarti Indonesia menganut sistem demokrasi. Tidak langsung, ya. Mengapa demokrasi dipilih sebagai sistem pemerintahan di Indonesia? Ada dua. Yang pertama ada pertimbangan internal dan yang kedua pertimbangan eksternal. Pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi nantinya kita, dari prinsip demokrasi yang kita anut. Jadi semua perwujudan dari demokrasi ini tertuang dalam pemilihan umum. Misalnya penyelenggaraan pemilu yang luber, jujur, adil, kemudian menjunjung tinggi supremasi hukum, mengakui persamaan kedudukan dan kesetaraan setiap warga negara tanpa ada diskriminasi. Efek yang berikutnya apa? Melanggengkan kekuasaan rezim penguasa. Dan terakhir, yang pasti merugikan negara. Budget pemilu itu sekitar 38 triliun. Kalau kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya hak pilih kita, sia-sia pajak yang kita bayarkan ke negara. Kita tidak ikut berkontribusi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita petik adalah pemilu di Indonesia menganut demokrasi yang tidak langsung. Kita sebagai pemilih pemula mempunyai hak suara untuk menentukan siapa pemimpin kita ke depan dan untuk mewujudkan perubahan di suatu tatanan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pemaparan materi dari perwakilan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Jember, yaitu Imawan Abu Bakar Zakin. Beliau merupakan lulusan SMA Muhammadiyah 3 Jember dan sekarang dia merupakan mahasiswa aktif Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jember dan merupakan Kepala Bidang Al-Quran dan Pengajar Syariah di Pondok Modern Muhammadiyah Pagusari. Beliau juga Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Prof. Hamka di bidang organisasi. Baik, kita langsungkan saja pemaparan materi dengan tema memilih pemimpin yang kompeten dalam konteks pemilu dengan waktu 15 menit. Kepada Imawan Abu Bakar, saya persilahkan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi, yakni memilih pemimpin profetik yang berkompeten dalam konteks pemilu. Kepemimpinan profetik ini dalam pandangan Islam, kepemimpinan yang membebaskan penghambaan kepada manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanusiakan manusia, bisa merakyat kalau istilahnya sekarang. Kita bisa melihat mana sih calon-calon pemimpin itu yang memiliki humanisasi yang tinggi, berkomunikasi, bersosialisasi dengan masyarakat, merakyat dan lain sebagainya. Ya, tidak ada rasa ujub atau sombong. Lalu ada amanah. Ya, bisa diberikan kepercayaan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Beliau lulusan program Magister Ilmu Hukum UI, jurusan Hukum Ekonomi. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum dari tahun 2015 sampai sekarang. Beliau juga pernah menjadi Ketua Bidang Eksternal 1 Banko HMI Jateng Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga banyak melakukan penelitian, salah satunya adalah kajian yuridis ahli fungsi kawasan hutan untuk pertambangan emas Kabupaten Jember pada tahun 2017. Baik, kita langsungkan saja pemaparan materi dengan tema dampak politik transaksional dengan waktu 15 menit. Kepada Bapak Suryono SHMH, dipersilakan. Kalau kita lihat siklus demokrasi kita itu
itu kan siklusnya 5 tahunan. Kecuali ada situasi seperti Gus Dur dulu di tahun 2002, tapi hampir tidak terjadi lagi. Namanya pemakzulan. Pasal 7A, 7B Undang-Undang Dasar itu memungkinkan. Siklus ini itu bersifat tetap karena sifatnya 5 tahunan dan ada periodisasinya. Bentuknya biasanya fasilitas. Itu yang terjadi ketika Anwar Usman membuat putusan etik ya. Jadi kalau kita bicara norma etik itu sebetulnya di atasnya norma hukum. Posisinya itu jauh lebih berharga dan jauh lebih valuable di atas norma. Nah, ini ancaman politik, ancaman pidana politik uang. Di pasal 523 Undang-Undang Pemilu di ayat 123 itu kan memberikan ancaman kepada siapa? Setiap pelaksana itu artinya KPU ya, peserta dan atau tim kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang. Ayat 2-nya, pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye. Pelaksana, peserta. Yang ketiga, setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Di 3 ayat ini tidak nampak penerima sebagai subjek hukum yang diancam oleh ancaman pidana. Ini kan menarik ya. Sampai pemilu ke pemilu gagal, pemilu nyuap, menjabat, korup, gagal, minta dukungan lagi, begitu terus. Terus kapan membangunnya? Next. Nah, harusnya pemilu itu naik grafiknya, bukan muter. Kalau muter itu yang kayak tadi itu transisi politik transisional. Kalau kita tolak transisi uang itu seperti itu. Dampak utama politik transaksional yaitu norma yang tidak seimbang, dan kita sebagai mahasiswa atau pemilih pemula yaitu melakukan perubahan terhadap mekanismenya tersebut. Pencegahan politik transaksional yaitu dari 3 unsur. Yang pertama itu ada partai politik, yang kedua politisi, dan yang terakhir masyarakat yang tidak berusaha untuk mendapatkan kekuasaan secara instan. Dr. Muhammad Afrizal MA adalah seorang dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember yang fokus mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Beliau merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Salah satu penelitian terakhirnya adalah Sumpah Serapah dalam Bahasa Indonesia. Dan moto dari beliau adalah musuh terbesar adalah diri sendiri. Baik, kita langsungkan saja pemaparan materi dengan tema konten-konten negatif pada media massa dan sosial terkait pemilu serentak. Dengan waktu 15 menit kepada Bapak Dr. Muhammad Afrizal MA dipersilakan. Literasi politik ini konsepnya sangat luas, tapi secara sederhana semua hal yang membicarakan tentang politik itu adalah literasi politik. Dan dari suatu negara ke negara lain, dari suatu daerah ke daerah lain, jelas literasi politiknya akan berbeda. Apalagi kalau sudah masuk wilayah-wilayah yang sifatnya sangat teknis. Yang menyebut asal Yaman, jelas Pak Anies ini apalagi marganya juga bersebeda ya. Masih saudara Mas. Kan ya? Ini seringkali Indonesia itu rasismenya luar biasa ya. Nah, ini lingkaran setan hoax, ada sumber hoax. Sumber hoax ini sangat tidak jelas siapa, tapi biasanya tim dari sumber ini nanti ke arah media online. Media online seperti Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kalau sudah menjamur, sudah viral sekali, nanti diangkat ke media cetak ya, dari cetak, media sosial, muter-muternya ke situ sampai ke arah TV ya. Perhatikan sumber berita. Yang keempat, ketersediaan data pendukung, cek tanggal, cek kredibilitas,
cek keberpihakan, verifikasi ke pihak terkait. Ini yang menyebutkan Bapak Joko Setiadi, Kepala BSSN. Ya, seperti itu. Next. Oh, selesai. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang konten negatif yang ada di sosial media yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penyerangan terhadap calon atau partai politik. Baik, selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab kepada para audien yang ingin menanggapi keempat pemateri dengan tema yang berbeda. Saya batasi 3 pertanyaan saja. Dipersilakan kepada audiens yang ingin menanggapi. Perkenalkan, nama saya Agam Maulana. Saya dari SMK Muhammadiyah Kalisan, 14 Kalisan. Yang ingin saya tanyakan, karena tadi pemilih pemula, saya sebagai pemilih pemula itu sedikit bingung juga terhadap politik identitas, yang bahasa sekarang katanya dengan politik identitas. Nah, juga korelasinya dengan tadi yang disampaikan sama mahasiswa, perwakilan dari organisasi mahasiswa menyampaikan Siddiq Tablik Fatona. Jadi yang ingin saya pertanyakan itu bagaimana mengkorelasikan pemimpin profetik yang tadi disampaikan sedangkan sekarang yang terjadi di entah itu dunia sosial atau memang dunia nyata yang melakukan politik identitas, dan bahasanya dan mayoritas orang di Indonesia ini kan beragamanya Islam. Jadi saya ingin lebih mendalam lagi untuk pertanyaan seperti itu. Pertanyaannya bagaimana korelasi antara Nabi Siddiq Fatona Tablik Fatona dengan hukum yang ada di Indonesia sekarang, seperti itu, yang melakukan politik identitas. Kita itu bisa melihat untuk sifat pemimpin profetik itu, ya ini buat semuanya, sifat pemimpin profetik itu dari personalnya. Tadi yang saya sebutkan dari 4 sifat Rasul, Siddiq, Tablik, Amanah, Fatona, itu dari personalnya, mencerminkan atau tidak, memiliki sifat-sifat profetik atau tidak. Nah, sedangkan untuk politik identitas ini kan bagaimana caranya suatu identitas tertentu ini menghegemoni massa dengan isu-isu, membawa isu-isu yang provokatif, narasi-narasi yang provokatif sehingga mempengaruhi banyak. Nggak ada jawab. Artinya apa? Kita ini kan suka nggak suka, negara kita ini kan bukan negara agama, negara sekuler. Hanya saja negara sekuler yang mayoritasnya Islam, yang seharusnya dijiwai oleh kepemimpinan Muslim yang Siddiq, Fatona, dan apa lagi? Tablik dari personal juga. Jadi kalau saya caranya saya pernah mengajar pendidikan kewarganegaraan, memang itu betul. Mengajak golput orang ini resiko bagi demokrasi sangat tinggi, karena orang sudah apatis ditambah diajak lagi yang bubar pemilunya. Ya, meskipun golput itu suatu pilihan, saya harap teman-teman yang pemilih pemula ini jangan sampai golput. Baik, saya kembalikan kepada audiens atau para penanya. Apakah ada tanggapan lagi? Mungkin dari Ibu Vina ada tanggapan? Sudah cukup.
Closing statement enggak mau closing statement yang ada sudah. Baik, kita beri tepuk tangan yang mulia kepada keempat pemateri kita pada siang hari ini. Selanjutnya adalah pengisian angket oleh Dr. Muhammad Afrizal MA. Kepada Bapak Afrizal saya persilakan. Bisa mengisi angket yang sudah dibagikan sekaligus beserta alat tulis di MAP. Untuk mengisinya ada poin 1 sampai 5. Kalau pernyataan dalam angket itu mendekati mendekati kesesuaian harapan Anda terhadap program, maka diisi 5, itu poinnya sangat tinggi. Kalau tidak kurang sesuai harapan, itu bisa melandai rendah. Diisi 1 juga mungkin sangat tidak puas terhadap program ini. Kalau sedang-sedang saja ya 3, kalau sangat puas ya 5. Seperti itu. Sambil mengisi angket silakan bisa minum kopi sejenak atau ngapain ya silakan. Seperti itu. Silakan saya kembalikan ke moderator. Para hadirin dan teman-teman yang berbahagia, cukup sekian pemaparan materi dari keempat pemateri yang sangat keren pada siang hari ini. Saya selaku moderator yang bertugas dan panitia penyelenggara mengucapkan mohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata